Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dari tulang sulbinya nanti di akhir zaman akan muncul seorang lelaki pemimpin umat yang di tangannya akan keadilan kembali, di tangannya kesejahteraan akan wujud. Dia bernama dengan nama nabi kalian, yaitu Muhammad, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah nabi kalian, Abdullah. Yushbihu nabiyukum, yushbihu nabiyakum fil khuluqi wala yushbihuhu fil khalq. Mirip dengan nabi kalian akhlaknya, tapi tidak mirip fisiknya dan bentuknya. Mau tahu bentuk Al-Mahdi? Al-Mahdi itu kata Rasulullah, alis matanya lengkung seperti bulan sabit. Enggak seperti ini alis Jet Li nih, lurus. Hidungnya, tulang hidungnya itu mancung dan lurus. Hidung-hidung level-level gini nih nggak laku jadi Al-Mahdi. Ya. Bibir atas dengan bibir bawahnya sama seimbang tebalnya dan indah. Giginya rata. Nggak ada yang boneng ke depan, lari ke belakang. Jarak satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan satu benang. Jadi nggak begitu rapat. Warna kulitnya coklat kehitam-hitaman. Nah, ini masuk sekitar sedikit. Ya, rambutnya pirang. Bukan pirang karena ya, rambutnya pirang. Bahu kanan dengan bahu kirinya, dadanya bidang, bahunya lebar. Dan ada bulu rambut di dadanya. Jenggotnya tebal, hitam sampai ke dada, jenggot teroris. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek, kata Rasulullah. Dia tidak fasih melafazkan huruf ra. Nggak fasih. Dan munculnya nanti di depan Ka'bah. Jadi yang ngaku Al-Mahdi di Medan kemarin itu bukan ya. Saya adalah Al-Mahdi, baiatlah pada saya. Boleh bagikan nomor rekening. Yang berbaiat nomor rekeningnya sekian. Jumlah angkanya sekian. Itu tuyul itu, bukan Al-Mahdi. Begitu juga yang ngaku-ngaku Al-Mahdi, maaf, yang di Malaysia ngaku sebagai Al-Mahdi, bukan. Karena ada seorang penyanyi, pemain satu grup dengan Raihan, masih ingat, dari Malaysia. Saya waktu ngisi di Kuala Lumpur, jam 11:30 Pak selesai, lalu diajak ngobrol lebih jam 12, makan sampai jam 12:30. Habis itu saya pulang ke hotel dalam keadaan udah ngantuk berat. Udah mau tidur Pak, kamar saya diketukin. Pak Kiai. Tengah malam, saya lihat jam, udah hampir jam 1. Ini orang siapa? Saya katakan, siapa? Saya Pak Kiai. Boleh masuk tak? Saya lihat intip, orang. Saya katakan, ada apa? Masih belum buka pintu ya. Ada hal yang sangat mustahak nak saya sampaikan Pak Kiai. Penting sangat, malam ini saja. Saya katakan, besoklah, lepas sembahyang subuh kita boleh nak jumpa, duduk puas-puas tak apa. Pak Kiai please, saya nak berangkat, nak bertolak ni sebelum sembahyang subuh, katanya. Saya buka pintu, saya kasihkan muka orang nak ngantuk dah. Saya kasih muka wajah yang sangat mengantuk, biar dia kasihan sikit. Sebaik pintu saya buka, mata saya macam tu melihat, dia tak ada iba sikit pun. Dia pun langsung masuk. Waduh, kata saya, ini orang tega amat. Amat aja nggak saya tega ini. Lalu, Pak Kiai, minta maaf. Saya dah mengganggu Pak Kiai. Ini memang bukan waktu nak berkunjung. Tapi apa boleh buat? Sebelum sembahyang subuh saya dah wajib bertolak Pak Kiai. Ada perkara yang sangat besar yang ingin saya diskuskan dengan Pak Kiai. Boleh, sahabat. Apa nak awak diskuskan dengan saya? Pak Kiai, saya ikut pengajian. Dalam pengajian saya kat Malaysia ni lah, katanya kan, bahwa Al-Mahdi itu munculnya dari orang Melayu kita. Waduh, ini dia nih masalahnya.
ternyata dia ikut halaqah pengajian itu. Kemudian hilang ngantuk saya. Saya pergi kamar mandi, saya cuci habis. Ulangi balik, awak cakap apa tadi? Dia ceritakan, saya sampaikan hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Diciumnya tangan saya, dipeluknya saya, terima kasih Pak Kiai udah selamatkan akidah saya. Udah selamatkan akidah saya. Berarti dia digiring untuk meyakini Al-Mahdi itu munculnya nanti dari kita. Hah? Dari kita orang lah. Saya katakan tidak. Dia muncul di Mekah, di depan Ka'bah, antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Di situ dia akan ditangkap oleh kaum muslimin dan dipaksa untuk mau menerima baiat. Dipaksa loh kalimatnya, karena dia menolak. Dia nggak nyangka kalau dirinya lah yang akan menjadi Al-Mahdi. Persis kayak Nabi Musa nggak menyangka kalau dia akan diangkat menjadi nabi. Seperti Nabi Muhammad juga nggak nyangka kalau dirinya dinobatkan oleh Allah sebagai nabi dan Rasul. Padahal secara karakternya, persis kata Nabi, akhlaknya mulia, seakhlak mirip dengan akhlak saya. Dan dia nanti dibaiat oleh umat di saat seumur saya, diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Berarti umur berapa beliau? Umur 40 tahun. Saat beliau ditangkap oleh orang-orang beriman di depan Ka'bah untuk dibaiat, dia menolak. Beri saya waktu. Maka dia pun di malam harinya bermunajat kepada Allah. Fayuslihuhullahu fi lailah. Allah islahlah keadaannya, Allah perbaiki hatinya, Allah mantapkan jiwanya, Allah ilhamkan kemampuan kepadanya, sehingga besok hari dia mantap dan dia pun menerima untuk dibaiat. Itulah baiat pertama yang akhirnya mendengar orang beriman satu bumi, serentak orang beriman berduyun-duyun menuju ke sana menjadi bala tentara Al-Mahdi. Disinilah perjuangan menuju khilafah akan dimulai yang sesungguhnya. Ciri-ciri fisik tadi mungkin bisa dibuat-buat di zaman yang super canggih sekarang. Tapi kalau di Mekah bagaimana caranya? Bisa juga direkayasa. Tapi yang nggak bisa direkayasa, kata Rasulullah, menjelang Al-Mahdi keluar, ada tanda-tanda yang nggak bisa ditutup-tutupi juga, nggak bisa dibuat-buat. Apa itu? Salju sudah turun di Arab. Sudah berapa tahun ini salju turun di Arab? Setiap musim dingin saljunya akan menyelimuti mulai dari Tabuk. Sekarang sudah mulai masuk Mekah ya. Kemarin alhamdulillah di bulan Ramadan saya umrah dengan nikmat dan izin dari Allah. Haji juga saya berangkat. Sekarang itu di Mekah saya kaget, sudah ada danau yang bergelimang dengan air. Ya danau juga pasti air lah. Ya, ada danau yang berisi air penuh. Subhanallah, saya kagum. Ada foto saya dan ada video saya. Di belakang saya sungai Pak di Mekah. Pernah dengar nggak ini? Sungai mengalir sekarang di Mekah. Saya sampai gemetar lutut saya. Dan saya berikan komentar dalam video itu. Lihat wahai umat Islam. Ya, sayangnya belum saya sempat saya upload ke YouTube saya, di Uzma TV saya. Itu ya Allah kaum muslimin. Bagaimana sahabat saya Ustaz Zakaria berikan kepada saya di bulan Desember. Itu salju sudah mulai menyelimuti Mekah. Subhanallah. Ini gambaran Nabi. Ketika Al-Mahdi nanti muncul, dia akan muncul saat itu Mekah dan sekitarnya akan diliputi salju. Nabi bersabda, saat kamu mendengar Al-Mahdi sudah muncul, maka kamu wajib berbaiat kepadanya walaupun merangkak di atas salju. Nggak pernah-pernahnya Arab diturun salju, sekarang sudah. Berikut. Kemudian menjelang Al-Mahdi keluar, huru-hara merata di seluruh muka bumi. Sudah apa belum? Khususnya di Timur Tengah. Sudah apa belum? Jangan lagi ditanya dah masalah yang gitu-gituan. Semua kita tahu. Berikutnya, menjelang Al-Mahdi keluar, fitnah terjadi di negeri Syam. Fitnah inilah pembantaian, pembunuhan, penghancuran kota-kota dan negeri, peperangan demi peperangan di negeri Syam. Syam di mana? Syria, Palestina, Yordania dan Lebanon. Fitnah di Syam. Nah, ini dia. Disinilah Nabi memesankan dan menekankan dengan sangat kepada umatnya yang ada di muka bumi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Badiru bil a'mali fitanan. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal di masa-masa fitnah. Fitnah ya, fitnah. Di hadis yang lain Nabi mengatakan wal fitanu bisyam. Standar fitnah itu yang kamu harus saksikan adalah Syam.
Ketika Syam penuh dengan fitnah, pembantaian, pembunuhan, peperangan, penghancuran negeri-negeri dan kota, pengusiran penduduknya dan pemaksaan untuk lapar dan murtad, saat itu terjadi di negeri Syam. Badiru bil a'mali fitanan, berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal soleh, berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal soleh, stop amal salah. Berlomba-lomba banyak amal soleh. Sejak Maret 2011 sampai sekarang sudah lebih 5 tahun fitnah di Syam membara. Artinya kita sudah kebablasan waktu, sudah kelewat waktu 5 tahun untuk diisi dengan kepadatan amal. Kenapa Nabi menganjurkan memperbanyak amal di sini? Karena kejadian demi kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang itu naik terus dengan sangat tajam. Berbagai macam bencana, musibah, petaka demi petaka. Orang-orang yang imannya tipis akan berguguran, berjatuhan. Banyak yang murtad, apalagi ketika Dajjal keluar, dia sudah pasti akan menyembah Dajjal. Allah. Makanya Nabi perintahkan agar umatnya memperbanyak amal soleh. Startnya kapan? Sejak fitnah Syam. Ketika dukhon terjadi, cuma orang yang beriman dan amal solehnya yang banyaklah yang akan selamat. Ketika dukhon terjadi. Ibu-ibu, dukhon ini sangat dekat. Dajjal juga sudah sangat dekat. Waktunya sudah saling tumpang tindih sekarang ini. Baik, berikutnya seorang raja penguasa Mekah dan Madinah meninggal dunia. 3 orang putra mahkota di belakangnya nanti akan saling bergaduh untuk benar-benar menguasai siapakah yang akan memimpin Mekah Madinah. Tidak seorang pun dari mereka bertiga, karena Al-Mahdilah yang akan kembali menguasai Mekah dan Madinah. Nah, dalam hal ini bulan Februari, Raja Arab yang menguasai Mekah Madinah adalah Arab Saudi berarti ya, Raja Abdullah. Februari 2015 Raja wafat. Subhanallah, ketika Raja Abdullah wafat, ada 3 orang putra mahkota lagi di sebelahnya. Ini kan Raja Abdul Aziz. Habis spidol kita. Maaf. Bisa nampak nggak yang jauh? Udah nikmati suara aja. Abdul Aziz bin Saud, ini pendiri negara Arab modern ya, Arab Saudi modern. Nah, beliau ini punya istri yang sangat banyak. Ya udah terkenal lah seluruh dunia. Istrinya sangat banyak, nyak. Nah, beliau ini punya anak dan keturunan yang juga banyak, nyak. Dari mereka diresmikan 12 orang sebagai putra mahkota yang berhak menjadi raja. Ya. Nah, 12 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yuk kita perhatikan satu-satu. Pesan beliau, apabila beliau meninggal dunia, yang berhak menjadi raja yang memimpin Arab Saudi adalah para putra mahkota ini. Tidak boleh level cucu selagi masih ada putra mahkota yang hidup. Ya. Apabila yang ini menjadi raja lalu dia meninggal, secara otomatis berganti ke sebelahnya, walaupun mereka berbeda ibu. Ini juga meninggal berganti ke sebelahnya. Kita hitung dari sini. Ini Faisal. Ternyata Faisal meninggal dunia dengan cara dibunuh langsung oleh keponakan kandungnya yang baru pulang dari Washington, dari jarak 3 meter, jedor, meninggal. Kenapa? Faisal lah yang berani mengembargo Amerika Serikat. Masih ingat? Sehingga sekarat Amerika dengan ekonominya ketika diembargo oleh Raja Faisal. Faisal lah yang berani mengumumkan akan memerdekakan Masjidil Aqsa. Akhirnya beliau dibunuh. Meninggalnya beliau digantikan langsung oleh saudaranya di sebelahnya, Pangeran Khalid. Khalid meninggal digantikan oleh Fahad. Masih ingat Raja Fahad? Fahad meninggal digantikan oleh saudara kandungnya Abdullah. Raja Abdullah, nah ini. Raja Abdullah ini 2008 beliau mengalami vonis dari medis internasional. Kalangan medis internasional mengumumkan bahwa Raja Abdullah secara medis sudah dihukum mati. Dalam artian sudah dianggap sudah mati. Karena organ tubuh bagian dalamnya seluruhnya adalah cangkokan dan seluruh tubuhnya terjangkit oleh penyakit yang tidak lagi ditemukan obatnya. Hidupnya sepenuhnya bergantung kepada alat-alat dan obat-obatan medis yang ada. Tinggal nunggu ajal aja lagi. Melihat dan mendengarkan kondisinya begini, Raja Abdullah di tahun yang sama 2008 membaiat 3 putra mahkota. Semula ini yang saya pikir nih, ini dia nih. Karena hadisnya yaktatilu inda kanzikum thalathah, akan saling bergaduh
3 orang putra mahkota, ya. Kulluhum abnaul khalifah, seluruh mereka adalah anak-anak khalifah. Ustaz, ini kan bukan khalifah, kok dikatakan khalifah? Di orang Arab, walaupun ini sudah bukan lagi khalifah, kerajaan, udah raja-raja, tapi masih dianggap sebagai khalifah kaum muslimin. Uruf Arab itu, uruf itu adalah kebiasaan di Arab itu, pemimpin yang menguasai Mekah Madinah, bagi orang-orang Arab masih dianggap sebagai khalifah walaupun dia raja. Ya, yattatilu inda kanzikum thalathatun min abna'il khalifah. Terus beliau membaiat 3 orang yang akan menjadi raja secara berturut-turut. Yang pertama yang menjadi raja adalah Pangeran Sultan. Bila ini meninggal, langsung, ini dibaiatnya serentak loh ya, yang 3 ini. Langsung digantikan oleh Pangeran Naif. Bila Naif juga meninggal, penggantinya langsung yang ketiga ini, yaitu Salman. Pangeran Salman. Sultan, Naif, Salman. Ini siapa yang 11? Yang 11 ini adalah Tolal. Pangeran Tolal. Dan ini adalah Pangeran Mukrin. Oke. Pangeran Sultan pengganti Abdullah rencananya. Ternyata Abdullah ini, Masya Allah, Allah kasih dia umur panjang, walaupun dalam keadaan kritis begitu, umurnya panjang. Tahun 2011, Pangeran Sultan bulan Oktobernya meninggal dunia. Sementara ini masih hidup, tahun 2011 ya. Tanggal 6 Juni tahun 2012 menyusul Pangeran Naif meninggal dunia. Ini masih hidup. Padahal yang dikatakan dokter yang harusnya udah mati siapa? Itulah dokter ya, suka hati aja ngomong. Ya, ini masih hidup. Yang ini udah meninggal duluan 2 saudaranya. Nah, yang tersisa siapa? Salman, Tolal, Mukrin. Ini dia 3 orang ini. Mari kita lihat. Ternyata yang 3 ini memiliki karakter yang berbeda langit dan bumi. Salman sejak dari kecilnya anak pengajian, anak santri. Berakhlak, punya karakter, dan sangat taat beribadah. Suka hobi menghidupkan sunnah. Dia dulu belajarnya serius, hafiz Al-Quran sampai di usia tua sekarang. Disiplin menjaga sholat 5 waktu. Lihat aja, saat beliau naik, Barack Obama bawa bininya ke Arab Saudi, mengucapkan congratulations for you. Ucapkan selamat karena naik jadi raja. Hayya 'alas shalah, azan di masjid asar masuk. Ditinggal tuh Obama. Ente tinggal dulu ya. Aneh tak sholat. Semua orang kerajaan ikut di belakang Raja Salman pergi ke masjid. Barack Obama kan bengong dengan bininya. Loh dek, kok kita ditinggal? Untung dia bawa bini, bu. Dia lus-lus dada Barack Obama. Lihat aja di TV, dia lulus. Mas, mbok ya sabar mas. Karena nggak pernah loh tuan besar ditinggalkan oleh Arab Saudi yang selama ini terkenal sebagai anak emasnya Amerika. Tapi Salman melakukannya. Ini menandakan dia punya karakter. Dia punya kepribadian. Di tangan Salman, Arab mulai dipersatukan. Mulai ada peta tersendiri. Dan mereka tidak lagi berkiblat kepada Amerika. Mereka punya kepemimpinan sendiri. Makanya Salman termasuk salah satu yang tidak disukai oleh Amerika. Yang tidak disukai oleh PBB. Dia mempunyai karakter. Kemudian banyak hal yang sangat menakjubkan. Tolal ini terhitung orang terkaya di dunia. Track recordnya terkenal dari ujung ufuk timur ke ujung ufuk barat. Mentang-mentang berduit, fulusnya banyak, tidak ada jenis maksiat yang nggak dibuat. Salman tidak mau yang menjadi raja ke depan memimpin Arab Saudi orangnya kayak gini. Maka di bulan ketiga Tolal diresmikan didepak dari kerajaan. Bukan saja haknya menjadi raja berikutnya sudah dicopot, bahkan namanya sebagai anggota keluarga kerajaan dihapus oleh Raja Salman. Habis dah Tolal. Lah dia punya keturunan dan anak serta kubu yang kuat. Apalagi anaknya orang terkaya nomor 5 dunia. Ini zaman fulus loh. Anaknya orang terkaya, Al-Walid bin Tolal yang mendirikan gedung tertinggi dunia sekarang yang ada di Jeddah itu. Ini zaman fulus. Dengan fulus senjata bisa dibeli, betul nggak? Tentara-tentara bayaran bisa dibeli di mana-mana, betul nggak? Ini zamannya zaman fulus, Pak. Fi fulus kulli syai' mulus. Ya, ini zamannya, ma fi fulus mampus. Dia punya keturunan. Mukrin juga begitu.
Mukrin nggak diusir sih, alhamdulillah. Dia masih diakui sebagai anggota keluarga kerajaan oleh Raja Salman, tapi haknya sebagai putra mahkota dan calon raja berikutnya sudah dialihkan. Ke siapa? Kedua calon raja berikut yang dibaiat, televisi dunia langsung menyaksikan itu di bulan keempat. Siapa? Anak kandung almarhum Nayef, yaitu Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef. Kemudian ini yang pertama. Bila ini meninggal, langsung anak kandung dia yang naik menjadi raja, yaitu Muhammad bin Salman. Muhammad bin, subhanallah, kira-kira dua kelompok ini, Talal dengan anak keturunannya, Mukrin anak keturunannya, murka nggak? Marah nggak? Kenapa Mukrin juga dihapus namanya? Karena Mukrin terkenal, Pak, loyalitasnya sepenuhnya pada Yahudi. Otaknya, dagingnya, hatinya ke PBB dan Amerika kiblatnya. Dan Salman punya karakter, dia tidak mau seperti ini yang memimpin. Ini diangkat. Dua kubu ini sekarang sedang memperbesar dan menguatkan kubu mereka masing-masing. Persiapan di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, pengerebutan kekuasaan. Lihat saja, apakah 2017 ini atau awal 2018 akan ada perebutan kekuasaan dan akan terjadi pertumpahan darah di dalam anggota keluarga kerajaan Arab Saudi sendiri. Kita tidak menginginkan ini. Kita bangga bahwa Islam Mekah, Madinah ada di sana. Tetapi inilah penyebutan Rasul. Karena yang akan kembali memimpin Mekah Madinah adalah Al-Mahdi. Paham? Bagaimana? Ini juga nggak bisa dibuat-buat. Faktanya demikian. Udah semakin nampak. Masya Allah. Enggak salah saya ya. Saya masih semangat. Beliau aja yang nggak semangat. Kita selesai sampai di sini kali.